Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudaraku sekalian, dimanapun saudara berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syakuro. Saya mahasiswa pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga, program studi pendidikan Islam anak usia dini. Oke, saudara-saudaraku sekalian, pada topik kali ini saya akan mengangkat judul tentang perbandingan kurikulum mancanegara, kurikulum PAUD di Meksiko dan kurikulum PAUD di Brunei Darussalam. Nah, saudaraku sekalian, tentang kurikulum kita semua sudah ketahui bahwasanya saudara, kurikulum adalah salah satu jantung dari jalannya proses pembelajaran. Artinya bahwa kurikulum memiliki peran penting di dunia pendidikan dan menjadi salah satu aspek penunjang pertama untuk apa saudara-saudaraku sekalian? Yakni untuk kesuksesan dan berjalannya proses pembelajaran bagi siswa atau peserta didik. Nah, maka dari itu saya kali ini akan membahas dan mengulas semuanya itu. Bagaimana sistem, karakteristik, kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang ada di Meksiko yang saya rangkum dengan yakni kurikulum pendidikan anak usia dini di negara Meksiko. Dan yang kedua adalah kurikulum PAUD di negara Brunei Darussalam. Oke, kita masuk langsung ke isi, saudara-saudaraku sekalian. Ngomong-ngomong, untuk perbandingan kurikulum ini sepertinya sangat menarik ya. Kita menarik untuk dibahas. Karena kenapa? Karena sistem pendidikan di Indonesia hari ini masih banyak memerlukan tentang masukan-masukan, memerlukan contoh-contoh untuk penyempurnaan kurikulum-kurikulum baru yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu kita penting sekali untuk mengkaji bagaimana kurikulum-kurikulum yang ada di mancanegara sebagai perbandingan khususnya. Baik, saudaraku-saudaraku sekalian yang saya hormati dan semoga kalian sejahtera. Adapun kurikulum pendidikan anak usia dini yang ada di Meksiko, kita pertama lihat dari aspek perkembangan. Apa aspek-aspek perkembangan kurikulum PAUD yang ada di sana? Oh iya, sebelum itu kita mengacu pada apa sih kurikulumnya? Namanya saya lupa, sorry saudara-saudaraku. Nah, untuk pendidikan prasekolah yang ada di Meksiko, saudara-saudara, namanya kurikulum yang dipakai di sana yaitu program The Education Preschooler. Nah, preschooler, program The Education Preschooler. Nah, program The Education Preschooler ini di Meksiko dikhususkan dan digunakan di tingkatan prasekolah yaitu dalam taraf usia 3 sampai 5 tahun. Artinya, pendidikan anak usia dini yang ada di Meksiko itu yakni mulai dari usia 3 sampai 5 tahun. Meskipun secara umumnya di sana sudah ada yang memulai dari usia sebelum 3 tahun. Namun secara formatif dan normatif di dalam aturan itu usia prasekolah yang ada di Meksiko, saudara-saudaraku sekalian, yaitu dari 3 sampai usia 5 tahun. Nah, apa saja sih aspek perkembangan yang ada di sana? Nah, ini aspek-aspek perkembangan untuk pendidikan anak usia dini yang ada di Meksiko, yakni pertama adalah perkembangan sosial dan pribadi. Yang kedua
bahasa dan komunikasi. Yang ketiga adalah pemikiran matematika. Yang keempat, eksplorasi dan pengetahuan dunia. Yang keenam adalah ekspresi dan apresiasi seni. Dan yang ketujuh yaitu perkembangan fisik dan kesehatan. Nah, berarti ada 7 perkembangan di situ yang saya dan apresiasi seni. Dan yang ketujuh yaitu perkembangan fisik dan kesehatan. Nah, berarti ada 7 perkembangan di situ yang saya sebutkan. Nah, perkembangan aspek perkembangan tersebut, saudara-saudaraku, terkumpul dalam 7 domain, di mana ini menjadi acuan utama di negara Meksiko dalam mengembangkan anak usia dini. Nah, bagaimana capaian pembelajarnya? Nah, capaian pembelajaran di Meksiko itu yang pertama adalah pribadi dan otonomi. Berarti anak didik harus menguasai pribadi dan otonomi. Yang dimaksud adalah identitas diri, segala macam di situ. Yang kedua adalah hubungan interpersonal. Yang ketiga, bahasa lisan. Yang keempat adalah bahasa tertulis. Yang kelima adalah nomor. Yang keenam, bentuk, ruang, dan media. Yang ketujuh adalah dunia yang alami, budaya, dan kehidupan sosial. Yang kedelapan adalah ekspresi dan apresiasi musik. Yang ke-9 adalah ekspresi tubuh dan apresiasi tarian. Yang ke-10 adalah ekspresi dan apresiasi plastik. Yang ke-11 adalah ekspresi dramatis dan apresiasi teatrika. Yang ke-12 yaitu koordinasi, kekuatan, dan keseimbangan, promosi kesehatan. Nah, di situ saudara-saudara capaian yang harus dicapai oleh peserta didik yang ada di Meksiko. Dari ke-12 itu sangat luar biasa Meksiko ini, dengan target capaian yang sangat gemuk yang harus dicapai dari usia 3 sampai 5 tahun. Dengan rentang sekolahnya adalah 1-3 tahun, usia 4 tahun, selama 2 tahun, saudara-saudara sekalian. Nah, di kurikulum tentunya ada karakteristik, saudara-saudaraku sekalian. Nah, karakteristik yang dimiliki oleh kurikulum Meksiko pertama yaitu berwatak nasional. Artinya Meksiko menggunakan program education preschooler itu dengan karakteristik adalah berwatak nasional, kenegaraan. Yang kedua adalah bidang perkembangan melalui penyediaan pengalaman berkualitas. Nah, pengalaman yang berkualitas sebagai guru, sebagai akses untuk memperoleh pengetahuan di situ. Yang ketiga, saudara-saudaraku sekalian, kurikulum berpusat pada anak dan bersifat terbuka. Itu adalah karakteristik program education preschooler di Meksiko. Nah, bagaimana prinsipnya? Tentunya karakteristik tanpa ada prinsip nihil. Nah, di sini prinsip-prinsip untuk menjalankan kurikulum di Meksiko kita ketahui ya. Pertama, menyangkut perkembangan tersebut dan proses pembelajaran anak-anak, yaitu diantaranya 1, dasar pengetahuan dan kemampuan untuk berkembang lebih jauh. Itu prinsipnya. Membuat anak dan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan pengetahuannya sejauh mungkin. Yang kedua, peran utama guru adalah untuk mempromosikan dan mempertahankan motivasi untuk belajar. Artinya meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga adalah prinsipnya yaitu anak belajar melalui interaksi teman sebayanya. Artinya apa? Anak diberikan keleluasaan untuk bermain, untuk berinteraksi dengan teman. Di situ adalah prinsip dari kurikulum di Meksiko. Terus bermain mendorong perkembangan
dan pembelajaran. Nah, disitulah letak poin prinsip bahwa bermain menjadi prinsip utama untuk mengembangkan aspek perkembangan anak usia dini yang ada di Meksiko. Kedua, prinsip keragaman dan kesetaraan. Nah, di prinsip keragaman dan kesetaraan, yakni menawarkan kesempatan terlepas dari latar belakang budaya. Semua guru sekolah dan orang tua harus bekerja untuk mempromosikan kependidikan, mempromosikan program-program prasekolah. Nah, ini adalah kesetaraan, prinsip yang ada di program education preschooler. Prinsip yang ketiga yaitu menyangkut sekolah sebagai intervensi, yaitu iklim sekolah dan kelas harus meningkatkan kepercayaan dan kemampuan anak dalam belajar. Itu di prinsip menyangkut sekolah adalah intervensi. Mengintervensi murid untuk lebih bersemangat belajar, mendapatkan pengetahuan, kemampuan, meningkatkan skill dalam diri anak. Nah, pendekatan apa yang dilakukan oleh kurikulum program education preschooler di Meksiko itu, saudara? Yakni kalau diketahui sangat simpel. Pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran pengalaman. Artinya pembelajaran pengalaman ini sangat luas sekali, bisa melalui tadi metode bermain dengan teman sebaya, bermain dan bermain yang bermakna. Seperti itu. Aturan pada setiap orang yang ada di Meksiko bagi orang tua yang punya anak di bawah umur, artinya di anak usia dini, wajib 1 tahun mengikuti program prasekolah sebelum masuk ke jenjang sekolah dasar. Artinya syarat wajib masuk sekolah dasar adalah punya pengalaman prasekolah. Seperti itu. Nah, asesmen saudara-saudaraku sekalian, di dalam kurikulum pasti ada penilaian. Nah, terus bagaimana sih cara melakukan penilaian itu? Nah, program education preschooler yaitu ada tiga tujuan utama dalam asesmen, yakni pertama tujuannya yaitu menilai prestasi anak dan tantangan untuk memenuhi kompetensi. Bagus juga ya. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran anak. Iya, hambatan-hambatan pembelajaran itu juga menjadi masalah dalam pembelajaran. Nah, ini asesmen di Meksiko bertujuan untuk mengatasi seperti itu, hambatan itu. Dan menggunakan penilaian untuk memandu praktek mengajar, termasuk salah satunya adalah intervensi pembelajaran. Dari asesmen yang diketahui membantu jalannya pembelajaran supaya berhasil dan mengintervensi pengetahuan, mengintervensi alur pembelajaran untuk meningkat. Nah, itu yang digunakan di program kurikulum PAUD yang ada di Meksiko. Nah, selanjutnya kita ke Brunei, saudara-saudara. Brunei gimana ya? Nah, kira-kira ya, Brunei itu ada di ASEAN, saudara-saudara. Tepatnya tetangganya Indonesia yang kita tempati hari ini loh. Brunei Darussalam menggunakan kurikulum bernama SPN21 yang bertujuan untuk membentuk pelajar yang serba boleh. Katanya orang Melayu itu serba boleh. Artinya kalau katanya orang Indonesia itu serba bisa gitu. Meningkatkan pencapaian, mengembangkan
kemahiran pembelajaran sepanjang hayat. Artinya apa? Tujuan kerangka dari kurikulum SPN 21 itu membuat peserta didik untuk selalu belajar, mulai dari usia lahir sampai nanti kelak di usia meninggal. Pembelajaran sepanjang hayat. Gitu, saudara-saudaraku sekalian. Memberikan pendidikan yang holistik, nyata, bagi dan mencapai potensi yang sepenuhnya bagi semua hasrat dan mahasiswa. Nah, artinya kesetaraan itu ada di kurikulum ini, memberikan kebebasan dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, melalui 3 strategi yang dilakukan oleh SPN 21 ini, yang pertama, strategi pembelajaran yang digunakan adalah yaitu pengajaran dan pembelajaran yang cemerlang, profesionalisme, bertanggung jawab, kecakapan, dan berinovatif. Nah, itu strategi yang digunakan. Artinya bisa sama juga, hampir kalau di Meksiko tadi prinsip ya, mungkin sama sih, cuman berbeda bahasanya. Oke, kurikulum prasekolahan di negara Brunei Darussalam merupakan kurikulum yang berorientasi pada mata pelajaran, subjek, konten. Nah, berorientasi pada mata pembelajaran, mata pelajaran maksudnya, yang berbasis konten, subjek konten. Artinya fokusnya ke mata pelajaran. Nah, kita ketahui ya, apa saja sih mata pelajaran yang ada di Brunei Darussalam? Yuk, ikuti. Pertama itu, ternyata bahasa Inggris di sana sudah diajarkan sejak usia 3, saudara-saudaraku sekalian. Bayangkan, bahasa Inggris sudah diajarkan sejak usia 3. Dan mata pelajaran yang harus disampaikan dengan menggunakan bahasa Melayu seperti pendidikan agama Islam, seni dan kerajinan, serta Malay Islam Berjaya (MIB). Sebaliknya, pengajaran matematika, sejarah, sains, dan geografi disampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, di situ mata pelajarannya, saudara-saudara. Sistem pendidikan yang lebih mengutamakan pada penciptaan SDM yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi. Kita ketahui bahwa Brunei mayoritas adalah negara Islam. Nah, ini bagusnya kurikulumnya. Saya apresiasi bahwa sistem pendidikan di sana mengutamakan penciptaan SDM yang berakhlak mulia, beragama, dan menguasai teknologi. Secara agama, secara global, ini dapat kurikulum di Brunei Darussalam. Karakteristik kurikulumnya secara formal ya, bermula di peringkat prasekolah. Artinya dimulai dari peringkat prasekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, umur berapa sih? Dari tadi ya, lupa ya. Saya tidak membahas umur berapa sih untuk masuk sekolah TK yang ada di Brunei. Berapa ya? Oh iya, umur 5 tahun, saudara-saudara sekalian. Artinya, pembelajaran di sana yang dikatakan prasekolah itu dari umur 5 tahun. Aspek perkembangan apa yang harus dimiliki oleh anak, yang harus dicapai, yakni di tingkat prasekolah adalah peringkat ini menekankan perkembangan sosio-emosi. Pertama adalah perkembangan sosio-emosi. Artinya kalau lebih gampangnya di Indonesia dicerna sosial emosional, saudara-saudaraku sekalian. Yang kedua, pembinaan jati diri dan persediaan ke peringkat rendah. Aspek-aspek utama
itu adalah aspek umum ya saudara-saudara, antara sosial, emosional, dan jati diri. Itu ada dua perkembangan. Terus aspek utama yang perlu diperhatikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran tingkat prasekolah itu bisa dikatakan ini adalah capaian ya saudara. Satu, maksudnya menyemai minat meneroka alam sekeliling, artinya alamiah lingkungan sekitar. Artinya anak-anak diberikan pengetahuan melalui alam, berbaur, dan terjun langsung ke lapangan. Itu saudara. Yang kedua, menekankan perkembangan rohani, emosi, dan sosial. Yang ketiga, menekankan perkembangan kognitif, adalah perkembangan otak bagi anak. Yang keempat, menekankan perkembangan kemahiran motor dan koordinasi gerak sendi yang dimaksud. Yang kelima, saudara-saudaraku sekalian, menekankan penguasaan kemahiran bahasa, kecakapan berbicara, linguistik, numerisasi, mengetahui tatanan bahasa, aspek perkembangan bahasa lah lebih mudahnya. Yang keenam yaitu membina kreativitas, keceriaan bagi anak. Nah, sudah dari tadi ya saudara-saudaraku, kita ketahui Meksiko ada kurikulumnya, program education preschooler. Di Brunei SPN 21. Perbedaannya apa sih? Nah, saudaraku, perbedaannya dari tadi yang kita bahas itu adalah setiap kurikulum di masing-masing negara memiliki ciri khas yang berbeda, tujuan yang berbeda dalam melakukan proses pembelajaran, serta tujuan yang menjadi target pencapaian menyesuaikan dengan wilayah negara itu sendiri. Nah, di situ itu adalah letak perbedaannya. Lalu apa sih persamaannya? Adapun persamaannya, yakni kedua kurikulum di atas tadi yang kita bahas dari tadi, disimpulkan kedua negara sangat mengupayakan kualitas pembelajaran yang menghasilkan peserta didik yang unggul, berprestasi, cakap dalam keilmuan dengan menekan kompetensi perkembangan anak secara optimal melalui strategi kurikulum prasekolah yang didesain oleh kedua negara. México. Hablemos de México. Sigue, por favor. Vamos a cambiar toda su historia. A lo largo de nuestra vida. Hanya seperti itu pembahasan, semoga bermanfaat bagi saudaraku-saudaraku sekalian, dan perkenalkan lagi agar supaya tidak lupa saudara-saudaraku, nama saya adalah Muhammad Abdan Syukuro. Mohon izin undur diri. Jangan lupa bahagia. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.